Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmadi, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi PGSD. Tahukah kamu proses lahirnya Pancasila? Sebagai generasi muda, mesti tahu nih. Yuk, ikuti video ini. 1. Latar belakang lahirnya Pancasila. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia hidup dalam penderitaan. Setelah lebih dari 350 tahun dijajah, muncul semangat untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Ketika Jepang datang pada tahun 1942, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai buktinya, pada 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Chosakai. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. 2. Sidang pertama BPUPKI, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Ada 3 tokoh penting yang mengemukakan pandangannya. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, beliau mengusulkan 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, beliau mengusulkan dasar negara dengan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan semua golongan tanpa memisahkan kepentingan individu dan kelompok. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan pidato yang sangat terkenal berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila, yaitu 1 Juni 1945. 3. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan yang lainnya. Panitia ini berhasil menyusun rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. 5. Makna lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, memiliki jati diri dan pandangan hidup sendiri, bukan meniru bangsa lain, mengakui keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun bangsa yang adil dan makmur. Sebagai penutup, sebagai generasi muda, kita bisa belajar dari proses lahirnya Pancasila, bahwa kemerdekaan dan dasar negara ini bukan hasil pemberian, tetapi hasil perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Oleh karena itu, tugas kita sebagai generasi penerus adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!